Benci, perasaan yang sering dianggap wajar. Semua orang pernah benci. Semua orang pernah sakit hati. Semua orang pernah kecewa. Tapi yang jarang disadari, benci itu bukan cuma perasaan sesaat. Kalau dibiarkan terlalu lama, benci bisa jadi tempat tinggal baru di dalam hati. Awalnya sederhana. Mungkin lu disakiti seseorang. Mungkin lu diperlakukan tidak adil. Mungkin lu dikhianati. Mungkin lu diremehkan. Dan saat itu terjadi, lu diam. Lu menahan. Lu mencoba mengabaikan. Tapi di dalam hati, perasaan itu tumbuh. Lu mulai mengingat kejadian itu berulang-ulang. Lu mulai memikirkan apa yang seharusnya lu katakan. Lu mulai membayangkan bagaimana kalau lu membalasnya. Dan dari situ, benci mulai tumbuh perlahan. Yang berbahaya, benci itu tidak datang dengan suara keras. Dia datang pelan, tapi menetap lama. Lu mungkin masih tersenyum di depan orang lain. Lu mungkin masih terlihat biasa saja. Tapi di dalam kepala, lu terus memutar kejadian itu. Berulang. Dan berulang lagi. Dan semakin lama, benci itu makin kuat. Lu jadi sensitif. Lu jadi mudah emosi. Lu jadi mudah tersinggung. Kadang, lu bahkan mulai membenci bukan cuma orang itu, tapi keadaan, pekerjaan, lingkungan, bahkan hidup lu sendiri. Dan di titik itu, benci bukan lagi sekadar perasaan, tapi sudah menjadi beban. Yang lebih menyakitkan, beban itu cuma lu yang bawa. Orang yang lu benci belum tentu memikirkan lu. Dia tetap hidup seperti biasa. Dia tetap bekerja. Dia tetap tertawa. Dia tetap menjalani harinya. Sementara lu masih terjebak di masa lalu. Lu membawa perasaan itu kemanapun lu pergi. Lu bawa saat kerja. Lu bawa saat pulang. Lu bawa saat sendirian. Dan perlahan, energi lu terkuras. Lu jadi gampang lelah. Bukan karena kerja berat, tapi karena pikiran lu terlalu penuh. Penuh dengan rasa marah. Penuh dengan rasa kecewa. Penuh dengan rasa benci. Dan semakin lama, benci itu mulai mengubah cara lu melihat dunia. Lu jadi lebih curiga. Lu jadi lebih dingin. Lu jadi lebih sulit percaya orang lain. Lu mulai membangun tembok supaya tidak disakiti lagi. Tapi tanpa sadar, tembok itu juga membuat lu semakin jauh dari ketenangan. Karena hidup dengan benci tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada sesuatu yang mengganggu. Selalu ada sesuatu yang membuat hati lu berat. Kadang, lu ingin melupakan. Tapi setiap ada hal kecil yang mengingatkan, perasaan itu muncul lagi. Dan lu sadar, benci itu belum pergi. Yang lebih jujur lagi, kadang kita mempertahankan rasa benci karena kita merasa itu bentuk kekuatan. Kita merasa, kalau kita tidak membenci, berarti kita lemah. Kalau kita melepaskan, berarti kita kalah. Padahal kenyataannya, memegang rasa benci terus-menerus bukan tanda kuat, tapi tanda lu masih terikat dengan masa lalu. Orang yang benar-benar kuat bukan yang paling keras membenci, tapi yang bisa tetap tenang walaupun pernah disakiti. Bukan berarti mudah. Bukan berarti langsung bisa. Karena luka itu nyata. Rasa sakit itu nyata. Dan perasaan benci itu juga nyata. Tapi kalau lu terus mempertahankan rasa itu, yang hancur bukan dia. Yang hancur, lu sendiri. Karena waktu terus berjalan. Dan saat lu sibuk membenci, orang lain sibuk memperbaiki hidup mereka. Saat lu sibuk mengingat luka, orang lain sibuk membangun masa depan. Dan tanpa sadar, benci membuat lu berhenti bergerak. Yang lebih menyakitkan, kadang orang yang kita benci justru menjadi alasan kenapa kita tidak maju. Lu jadi kehilangan fokus. Lu jadi kehilangan semangat.
Lu jadi kehilangan arah. Dan di titik itu, benci sudah mengambil terlalu banyak dari hidup lu. Lu mungkin tidak bisa langsung memaafkan. Lu mungkin tidak bisa langsung melupakan. Tapi setidaknya, lu bisa mulai melepaskan. Melepaskan bukan berarti membenarkan kesalahan mereka. Melepaskan bukan berarti pura-pura tidak pernah terjadi. Melepaskan berarti, lu memilih untuk tidak lagi membiarkan kejadian itu mengendalikan hidup lu. Karena hidup lu lebih berharga dari rasa benci itu. Lu punya masa depan. Lu punya tujuan. Lu punya hidup yang harus diperjuangkan. Dan semua itu tidak akan bisa berjalan kalau hati lu masih penuh dengan benci. Kadang, melepaskan bukan untuk mereka, tapi untuk diri lu sendiri. Supaya lu bisa bernapas lebih lega. Supaya lu bisa berjalan lebih ringan. Supaya lu bisa hidup tanpa terus membawa beban lama. Hari ini, mungkin masih ada seseorang yang lu benci. Dan mungkin, luka itu belum benar-benar hilang. Tapi ingat, semakin lama lu memegang rasa benci itu, semakin lama juga lu menahan diri lu sendiri untuk bahagia. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang menyakiti lu, tapi tentang bagaimana lu memilih untuk tetap melangkah, walaupun pernah terluka.